Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok B, Prodi Fisika Ruang 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang atom. Saya Salafrana Evelina. Saya Maulidia Aulianisa. Saya Erlinda Yuniawati Syatang. Saya Lulu Widya Stanti. Saya Auralica Akilazari Henda. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang atom. Asal-usul atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus atau orang Yunani pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Selain itu, Demokritus juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda, atom dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Berdasarkan model atom yang dibuatnya, Demokritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut atom. Namun, model Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental hingga tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Model teori atom John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum Dalton mengemukakannya pendapat tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dengan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelebihannya yaitu memulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Dan kelemahannya yaitu teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin pola pejal dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat menghasilkan arus listrik. Model teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat analogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron dan bulatan daging jambu yang pejal dimodelkan sebagai proton. Kelebihannya,
Membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Sedangkan kelemahannya, model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Model atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinyal alfa terhadap lempengan tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit, namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel alfa yang menembus lempeng emas tanpa dibelokkan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa 1. Atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. 2. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Yang ketiga, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1 banding 20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan atom Rutherford ini yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford juga bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal dengan sebagai kulit elektron. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti serta disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menepati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkat energi elektron, sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dan Rutherford dan teori kuantum dari Planck, yang secara garis besar Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat terpisah dari satu lintasan di lintasan yang lain. 3. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan pemisahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. 4. Elektron yang bergerak pada lintasan berada pada keberadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah
kulit elektron yang terletak pada dalam. Semakin luas, semakin besar nomor kulitnya, dan semakin tinggi tingkat energinya. Kelebihannya, atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat perpindahannya elektron. Kelemahannya, model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Model atom modern. Berdasarkan pengertian dasar dan diperoleh dari model-model atom klasik bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron, maka dapat dimungkinkan adanya model yang lebih rumit dan lengkap mengenai atom yang hingga sekarang masih dikatakan misterius. Salah seorang yang menjelaskan tentang model atom modern adalah Ernst Schrödinger 1926. Sebelum Erwin, seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah ruang sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin, yakni memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi, seperti rumus yang tertera di layar. Model atom modern, kita bisa lihat gambar atom modern dari layar, yakni awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung menjadi kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.